Hai teman-teman, Assalamualaikum, saya Kirana. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang mainan-mainan zaman dulu yang mungkin kalian tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar kami anak bangsa lebih semangat lagi untuk berkarya. Yang pertama ada mainan ketapel. Nah, mainan ketapel ini sering dimainkan oleh anak laki-laki di sawah maupun saat menunggu hari panen raya tiba. Nah, ketapel ini terbuat dari ranting atau kayu, bisa ya kayu apa aja, mangga bisa, tapi kalau mangga jarang yang berbentuk ketapel. Biasanya pakai kayu jambu biji, terus menggunakan karet, bisa karet ban, bisa karet yang suka di sepatu kulit gitu loh. Terus sama umpannya bisa pakai batu kerikil, bisa juga pakai batu kali yang kecil-kecil. Nah, mainan ini tuh cocok banget buat kalian yang suka mainan bidik-bidikan gitu loh. Selanjutnya ada permainan rakit-rakitan. Nah, permainan rakit-rakitan ini biasa dimainkan oleh anak laki-laki yang suka main ke sungai atau pemukimannya dekat dengan sungai. Nah, permainan ini tuh terbuat dari pohon pisang yang udah tumbang, terus disatuin dan diikat, bisa juga dari bambu yang diikat. Nah, permainan ini tuh seru banget, apalagi kalau misalnya kalian mainnya rame-rame, karena itu permainannya di air. Jadi kalau misalnya rakit-rakitannya udah jadi, tinggal kita luncurin aja di sungai. Seru tahu. Aku udah pernah lihat permainannya, tapi aku nggak berani nyoba, nggak boleh. Nah, bagi yang suka bermain di air ini tuh cocok banget. Nah, kalau misalnya kalian dekat sama sungai, cobain deh, seru. Selanjutnya ada permainan meriam bambu atau bedilan. Nah, permainan ini tuh biasa dimainkan oleh anak laki-laki saat-saat seperti Hari Raya Idul Fitri, terus kemerdekaan, terus apa lagi ya kayak hajatan lah. Kalau misalnya di kampung aku pas hajatan juga suka ada. Nah, permainan ini tuh biasanya anak laki-laki nih habis sholat tarawih mereka langsung main kayak gini. Nah, permainan ini terbuat dari bambu besar, minyak tanah, garam, karet pengikat bambu, terus sedikit kain secukupnya aja, sebatang dahan kecil. Permainan ini cukup meresahkan untuk ibu-ibu di rumah. Karena apa? Karena mereka kan suka ngambilin garam dan minyak tanah. Jadi garam dan minyak tanahnya jadi cepat habis. Terus juga meriam bambu ini sangat berisik. Ya, namanya juga meriam bambu pasti berisik dong. Selanjutnya ada permainan masak-masakan. Nah, permainan ini sering dimainin sama anak perempuan. Permainan ini tuh biasa masak-masakannya tuh pakai jantung pisang yang udah gugur atau udah tua, jadi kan dia udah jatuh-jatuhan. Terus batang pisang dipotong-potong, tangkai daun singkong, daun pisang juga. Daun pisangnya itu biasanya buat kayak pengganti kertas nasi lah. Nah, permainan ini tuh biasa dimainin sama anak perempuan waktu lagi main sama teman-temannya yang lain di sawah ataupun di lapangan. Kadang juga mereka ya bikin rumah-rumahan gitu dari pohon, bukan pohon sih, batang-batang bekas. Terus habis itu dikasih semacam atap-atapnya tuh kadang daun pisang, kadang juga jerami juga bisa, tapi kalau jerami lebih susah ya, biasa pakai daun pisang. Selanjutnya ada telepon-teleponan dari kaleng bekas. Ternyata telepon-teleponan ini beneran ada suaranya loh. Aku waktu itu udah pernah nyoba pas lagi kerja kelompok buat di sekolah. Nah, kita kalau mau bikin permainan ini cukup siapkan kaleng, tali atau benang, paku, dan palu. Nah, bikinnya tuh gampang teman-teman. Kalau misalnya aku sih waktu itu pas percobaan pernah pakai kaleng sekali, terus pakai bekas gelas plastik gitu loh yang suka buat kopi, itu tuh aku pakai yang kayak gitu. Tapi kalau yang itu nggak ada suaranya, yang ada suaranya tuh yang bekas, kaleng bekas itu. Selanjutnya ada alat penangkap capung. Nah, permainan yang satu ini aku paling pengen nyoba karena penasaran banget ngelihat capung-capungnya, warnanya bagus tuh. Rasanya gregetan gitu mau nangkepnya, tapi susah kan. Nah, kalau misalnya orang zaman dulu, kalau menangkapnya dia suka bikin alat buat penangkap capung dari bahan-bahan dahan atau bambu kecil, plastik es batu, dan karet pengikat.
Nah, kalau misalnya kalian mau nangkep capung itu butuh kesabaran, ketenangan, dan ketelitian. Karena apa? Menurut aku sih capung itu dia cepet banget tahu kalau ada manusia yang mau nangkep dia. Terus kalau misalnya kalian udah nangkep, hati-hati aja nanti digigit. Aku udah pernah digigit, ternyata lebih sakit daripada digigit semut tahu. Selanjutnya ada permainan lompat tali. Semakin tinggi level permainan ini, maka akan semakin tinggi pula tali yang kita lalui. Bahkan ada yang sampai salto atau jungkir balik loh. Nah, kenapa sampai salto ataupun jungkir balik? Karena kalau misalnya kita game over, maka kita akan menjadi penjaganya atau pemegang tali. Permainan ini biasa digemari oleh anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Ada anak laki-laki yang mau, tapi biasanya cuma ngeretokin doang. Selanjutnya ada trompet dari batang padi. Nah, permainan ini tuh aku paling pengen coba. Kenapa? Soalnya kelihatannya tuh seru, tapi aku susah buat nyari batang padinya di sini. Nah, permainan ini sering disebut empet-empetan, piwan juga bisa, tergantung tempat dan daerahnya aja. Nah, permainan ini tuh sering dimainin sama anak-anak saat waktu-waktu panen raya tiba untuk menambah semarak saat hari panen. Selanjutnya ada peletokan atau pistol bambu. Terbuat dari bambu kecil dan pelurunya terbuat dari kertas yang dibasahi lalu dibulat-bulatkan. Zaman dulu permainan ini biasa dimainkan oleh anak laki-laki untuk menirukan adegan film perang atau action. Permainan ini cukup aman karena pelurunya terbuat dari kertas yang dibasahi. Letusan-letusan kecil dari peletokan ini yang membuat semakin serunya permainan. Selanjutnya ada mobil-mobilan sederhana. Orang zaman dulu tuh kreativitasnya tuh tinggi banget loh teman-teman. Mereka bahkan bisa bikin mobil-mobilan dari bambu, kayu, atau ya yang bisa dipakai lah. Bambu bekas, bisa kayu yang jatuh-jatuh juga bisa. Mereka memanfaatkan kayu dan bambu ini buat bikin mobil-mobilan sederhana dengan alat-alat yang ada aja di rumah. Pinter banget ya teman-teman. Nah teman-teman, permainannya seru-seru kan? Teman-teman mau nyobain yang mana nih? Kalau aku ada 2 permainan yang pengen aku cobain karena kayaknya sih seru banget. Teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar kami anak bangsa lebih semangat lagi untuk berkarya.